Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Biaunillah, dengan pertolongannya Allah, biidnillah, dengan izinnya Allah, biridhoillah, dengan ridhonya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini BCA KB Katilam kita bisa hadir kembali setelah kita belajar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan nantinya kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang kita saatnya untuk memahami kandungan yang terdapat di surat Ibrahim, ya, ayat yang ke-34. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini nantinya bisa menumbuh kembangkan subur iman dan takwa kita, semakin cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau kita ini mau untuk mentadaburi Al-Quran ini, nanti buahnya adalah mahabbah. Mahabbah itu adalah cinta. Jadi kita semakin cinta kepada Allah, kita semakin cinta kepada Rasulullah, dan berupaya ingin menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Baik itu seorang suami, baik itu seorang istri, baik itu seorang anak dan anak cucu kita. Itu harapan kita. Senantiasa kita memohon kepada Allah agar kita bisa kumpul di dunia ini. Saat kita nanti di akhirat pun mudah-mudahan tetap kumpul sebagaimana dalam surat Ghafir, ya. Surat Ghafir itu surat ke-40, ayatnya mulai dari ayat 8 dan 9. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa yang kita perjuangkan selama hidup ini menjadi tunggangan kita, ya, menjadi kendaraan kita nanti untuk melewati Shiratal Mustaqim yang akan menyampaikan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kita perhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat dolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ya, coba kita perhatikan. Jadi ternyata ada umat itu yang bersyukur, kebalikannya ada umat itu yang
kufur. Ya Pak, kalau kita mau melihat potret manusia bersyukur, misalnya Al-Baqarah 1 sampai 5 itu adalah potretnya umat bersyukur. Tapi Al-Baqarah 6 sampai 7 itu adalah umat yang kufur. Dan juga ayat 8 sampai 20 mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang kufur, orang-orang yang munafik. Jadi sekali lagi, yang bisa bersyukur hanyalah orang yang beriman takwa yang asli. Jadi asli. Jadi imannya itu asli. Baik, mari kita perhatikan. Sebentar lagi kita akan mulai dari malam ini ya Pak. Kita sudah berada di bulan Agustus ya. Kita akan memperingati HUT kemerdekaan kita yang ke-76 ya. Nanti kalau jenengan mau lihat di Al-Quran, itu suratnya namanya Al-Insan. Ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 31 jenengan baca semuanya. Ya, betapa indahnya janji Allah kepada umat yang beriman takwa itu, yang senantiasa bersyukur dan selalu bersabar dalam hidupnya, baik saat dia sehat, saat dia sakit, bahkan saat dia nazak menemui ajalnya, bahkan saat dia dibangkitkan dari alam kubur. Mereka semuanya itu senantiasa merasa bergembira. Ya, seperti para pahlawan-pahlawan yang mati, itu mereka juga bergembira di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti sampean bisa membaca di surat ketiga namanya Ali Imran, mulai 168 sampai 173. Jadi ternyata para pahlawan-pahlawan itu mereka semua bergembira apabila umat yang ada di belakang mereka itu mau meneruskan cita-cita luhur mereka ya, untuk membangun jasmani dan rohani, pembangunan Indonesia seutuhnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan takwa. Jadi itulah cita-cita mulia para pahlawan-pahlawan yang telah meninggalkan kita. Mereka bercucuran keringat dan darah, jiwa dan harta ya, untuk merebut kemerdekaannya ya Pak ya. Jadi kalau iman itu Pak ya, iman dulu untuk meraih kemerdekaan, karena orang yang beriman itu akan dibela sama Allah. Ya, bayangkan orang yang beriman itu sedikit, itu bisa mengalahkan orang-orang yang tidak beriman, ribuan orang bisa kalah. Ya, tapi kalau iman takwanya asli. Tapi kalau iman takwanya tidak asli, seperti surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20, itu seperti buih, repot. Ya, ditendang ngalor melayu ngalor, ditendang ngidul melayu ngidul, akhirnya jadi koyok bola saduk. Nah, jangan sampai umat Islam tidak berdaya. Karena apa? Karena dia tidak berhati-hati, tidak punya jati diri atau pendirian yang teguh. Jadi mari kita teguhkan Islam kita, iman kita, dan ihsan kita. Baik, sekarang kita perhatikan ayat 33 dari surat Ibrahim tadi. Demikian pula
sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ialah dia telah menaklukkan bagi manusia matahari dan bulan. Matahari dan bulan, Pak. Ya, dunia dan isinya itu diciptakan untuk manusia. Makanan-makanan yang halal, minuman-minuman yang halal, ya, tumbuhan, binatang, berapa kemarin binatang yang disembelih? Berapa ribu binatang yang disembelih? Semuanya adalah untuk manusia supaya imunnya kuat, supaya imannya kuat. Jadi kalau orang beriman, makan dan minum serta makan daging dan tumbuhan semuanya itu adalah dalam rangka untuk menguatkan iman dan takwanya. Seperti doa mau makan itu. Allahumma barik lana fima rozaqotana wakina adzabannar. Jadi makanan dan minuman itu dimakan dan diminum adalah tujuannya supaya tidak masuk neraka. Jadi nggak boleh kita di dunia ini makan, minum, terus nggak sholat. Itu nggak boleh. Jadi sekali lagi, tidak diperkenankan memakan dan meminum makanan yang ada di dunia ini kalau tidak untuk beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yaitu menjadikan matahari dan bulan terus-menerus berjalan mengelilingi garis edarnya. Jadi enggak ono, Pak, antara bulan dan matahari itu tabrakan, Pak. Jadi bergantian, gentenan, ya, beredarnya itu begitu. Sinarnya juga berbeda, ya, panas dan seperti itu. Jadi beda antara sinar-sinar matahari dan sinar-sinar bulan itu. Kalau kita mau memahami ayat-ayat Allah ini, yang menimbulkan terang dan gelap, berfaedah bagi hidup dan kehidupan makhluk dengan tetapnya matahari dan bulan. Demikian juga planet-planet yang lain berjalan mengelilingi garis edarnya. Akan terhindarlah terjadinya benturan dengan dasar antara planet-planet yang di cakrawala. Allah berfirman, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Surat Yasin ayat 39-40. Keberadaan garis edar yang terus-menerus dilalui oleh setiap planet telah memberi jalan kepada manusia sampai ke bulan. Memberi kemungkinan yang besar bagi manusia untuk berusaha mencapai planet-planet yang lain. Dengan perantara garis edar itu pula, manusia dapat menempatkan satelit-satelit yang dapat digunakan untuk kepentingan umat manusia, seperti untuk mengetahui keadaan cuaca, untuk memperlancar hubungan telekomunikasi, dan sebagainya. Sehingga hubungan antara negara yang semula dirasakan jauh, maka sekarang dirasakan bertambah dekat. Ya Pak ya, internet ya Pak ya. Jadi mau melihat Mekah, tutul Mekah sudah kelihatan ya Pak. Mau lihat mana, dunia mana, sudah lengkap ya. Allah Subhanahu wa taala menundukkan pula bagi manusia siang dan malam. Siang dapat dipergunakan manusia sebagai tempat berusaha, beramal dan bermasyarakat.
sedangkan malam dapat dijadikan sebagai waktu untuk beristirahat dari kelelahan setelah berusaha di siang hari. Allah berfirman, "Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Surat Al-Qasas ayat 73. Dalam ayat ini pula Allah menggunakan kata sakhara, artinya menundukkan, yang mengisyaratkan kita untuk menggunakan akal dalam memanfaatkan baik matahari, bulan maupun fenomena malam dan siang. Dan demikian sakhara itu mengandung perintah untuk mengembangkan teknologi, ya, kalender berbasis matahari, solar, kalender atau bulan lunar kalender, dan energi matahari, solar energy, juga mengandung perintah untuk menggunakan baik matahari atau bulan untuk keperluan navigasi dalam pelayaran maupun penerbangan dan sebagainya. Begitu juga menggunakan malam dan siang untuk mengetahui atau mengukur biological clock kita. Demikian penjelasan dari sudut pandang saintis. Jadi luar biasa, Pak. Coba sekarang kita mulai. Tadi yang kita catat, Bu Ot minta tolong tentang bersyukur, ya. 14:7, Bu Ot. Dibuka mute-nya, silakan yang keras suaranya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi itu, ya. Jadi kalau bersyukur itu berarti beriman dan takwa, selalu beribadah, selalu manut sama Allah, selalu manut sama Rasulullah, pasti ditambah, ya. Ya ditambah umurnya, barokah, gitu loh. Ditambah kebahagiaannya, rumahnya menjadi baiti janati, anak cucunya qurrata ayun, menjadi anak-anak yang senang sedap dipandang mata, jadi anak generasi-generasi yang sukses, generasi-generasi yang robani. Ya, tapi kalau kufur pasti akan diadab. Makanya besok di bulan ini kita akan mengadakan syukuran, ya, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, bukan kufuran, ya, eling-eling. Syukuran dudu kufuran. Nek kufuran berarti mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang negatif. Itu podoae pahlawan nanti nangis semuanya, ya. Jadi bahasanya itu menajisi, ya, serbannya Diponegoro, ya. Jadi para pahlawan-pahlawan pendahulu kita yang para habaib, para kiai itu luar biasa, Pak. Jadi doanya itu mujarab, ya, bambu runcing bisa mengalahkan meriam seperti itu, Pak. Ya, itu kalau tidak berkat rahmat Allah nggak bisa. Sekarang surat kedua ayat 152, Bu Anggun. Minta tolong. Mike Mas Yanto. Iya, dibuka. Unmute. Dibuka aja nggak apa-apa. Sudah waktunya kita untuk menyampaikan. Surat kedua. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ya, bersyukurlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat. Berarti janganlah kamu ingkar. Iya. Bersyukurlah kepadaku
dan janganlah kamu ingkar pada. Ya, jadi bersyukur kepada Allah itu maksudnya hamba itu selalu berbuat baik, maka kebaikan itu akan terbalas. Jadi Allah itu maha mensyukuri hambanya. Ya, jadi kalau hamba itu berbuat yang baik, Allah itu tidak kantuk dan Allah itu tidak tidur, artinya akan dibalas. Tapi syaratnya harus ikhlas. Ya Pak, harus ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ia adalah orang yang beriman, ia adalah orang yang bertakwa. Tapi kalau dia tanpa iman bertakwa, tetap dikasih sebatas umurnya saja. Dunia dan isinya diberikan, mati tekek malaikat, ya, lempar ke api neraka. Itu bagi orang-orang yang tidak punya iman takwa, dikasih dunia dan isinya sebatas nyawanya saja. Setelah itu didugangi malaikat di dalam kubur. Buka Al-Quran. Jadi semuanya sudah ada ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kemudian 17 Pak, ayat 8 Pak. Mas Win bisa? Mas Win? Mas Win terputus Mas Win ya? Terputus Mas Win ya? Ulangi Mas Win. Yang keras Mas Win. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, kami kembali mengajakmu dan kami menjadikan neraka jahanam bagi orang kafir. Itu mudah-mudahan Allah apa tadi? Mudah-mudahan Allah melimpahkan. Tuhan melimpahkan rahmat pada kamu. Jenengan masih ingat atas berkat rahmat Allah, masih ingat? Itu surat berapa yang sampean baca tadi? 17. Ayatnya ayat berapa? 17. Coba lihat antara ayat yang tersurat dengan ayat yang tersirat sama apa tidak? Sama. Loh, itu loh Pak, Bu. Kalau kita mau beriman, itu bimbingan Allah itu nyata. Jadi ternyata Allah pesan 17 ayat 8 itu, kalau kamu bersyukur, kamu akan saya tambah nikmatmu. Tapi kalau kamu kufur, adabku akan aku turunkan padamu. Loh, kiamat kecil itu ya termasuk gempa bumi, tanah longsor, datangnya wabah. Loh, itu loh Pak. Sekarang coba lihat. Dibalik sekarang 8:17. Nah, ternyata banyak para pahlawan-pahlawan yang gugur dan juga para penjajah-penjajah yang mati bergelimpangan, ya. Jadi pada waktu membela tanah air, ketepaan yang menjajah para penjajah itu adalah orang kafir, akhirnya jadi kocar-kacir, ya. Tanah air dijajah orang kafir, akhirnya kocar-kacir. Nah, coba lihat surat ke-8 ayat 17. Ditekei semua sama Gusti Allah, mati semuanya. Coba lihat. Baca artinya ayatnya. Ya, Bu Anggun, monggo yang keras. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Paham? Ya, makanya kalau sudah merdeka jangan lupa daratan, jangan lupa ketuhanan yang Maha Esa. Jadi biyen melempar granat, melempar bambu runcing,
iku yo pakai tangannya sampean. Tapi kekuatannya itu dari Gusti Allah. La quwata illa billah. Makanya terus ditulis dengan berkat rahmat Allah. Loh Pak. Itu dalam pembukaan UUD 45 itu loh. Makanya ya kita sebagai bangsa Indonesia jangan sampai gak paham Pancasila ya. Sila-sila Pancasila itu falsafah luhur Pak. Ya, orang-orang yang berbudi luhur, sari-sarinya ada 5 itu. Itu kalau dikembangkan Pak, wah, ya sila pertama sampai sila kelima itu dipuji sama Allah dan Rasulnya. Kalau sampai sila pertama itu ya, itu suratnya surat Al-Ikhlas namanya. Ya, surat 112 ayatnya 1 sampai 4. Jadi kuncinya itu ikhlas itu. Makanya di situ di surat itu tidak disebut kalimat ikhlas. Kalau An-Nas kan disebut toh. Qul a'udzu birabbin nas. Loh, surat apa? Oh An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Surat apa? Surat Al-Falaq. Lah, kalau ini Qul huwallahu ahad. Mosok surat apa? Surat Kulhu mosok ngono. Nah, makanya itulah yang namanya Al-Ikhlas ada di Pancasila nomor 1. Jadi makanya jangan sampai lupa hidup ini hanyalah transit sementara. Ya, jangan sudah di dunia malah nyari dunia tok. Ya, dunia sudah ada di depannya dicari melulu. Dunia, akhirnya meninggal dunia, baru ngelelir, baru ingin sholat, baru ingin ngaji, kasep jadi malaikat ya, jangan ya. Jadi jadikan dunia ini kendaraan untuk menuju ke akhirat. Ya Pak ya, jadi mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini surat Ibrahim ayat berapa tadi? 34. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakuro. Ya, abdan syakuro yaitu hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa istri dan anak cucu kami, dosa bapak dan ibu kami, dosa bapak dan ibu guru-guru kami, dosanya para pemimpin-pemimpin kami, dosanya para umat manusia, dan dosanya para umat jin semuanya. Ampunkan kesalahan kami, bimbinglah kami menjadi warga negara Indonesia yang beriman dan takwa. Ya Allah, kami akan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ya Allah. Mudah-mudahan dengan doa-doa kami yang kami panjatkan, hindarkan kami dan keluarga besar kami serta umat yang berada di negeri Indonesia ini dan Makkatul Mukarramah Al-Madinatul Munawwarah dari penyakit corona. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan kami, istri dan anak cucu kami, generasi serta peserta BCA Katilam dan kawan-kawan semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat menjadi pribadi yang solih dan solihah, dan kumpulkan kami nanti beserta keluarga besar kami di dalam surga
bersama para nabi dan para rasul sebagaimana janjimu terdapat di surat Ghafir ayat 8 dan 9 serta surat 4 An-Nisa ayat 69 dan 70. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Oke, sami-sami semuanya. Insya Allah hari Ahad kita ketemu lagi.